Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam rahayu bagi kita semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bahtiar dengan NIM 4004033630035. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Fakultas Sekolah Vokasi, Departemen Teknologi Industri dari Universitas Ponorogo Angkatan 2023. Di sini saya akan membahas terkait pembuatan portofolio, yang mana ini merupakan tugas daripada mata kuliah Praktikum Mekanika dan Robotika yang diampu oleh Bapak Rafiq Cahyo Prayogo. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja cara membuat portofolio, yaitu yang mana portofolio tersebut dapat diakses publik. Yang pertama, teman-teman bisa membuat CV terlebih dahulu, mempersiapkan CV, terus selain itu ada LinkedIn, nomor WhatsApp, Instagram, dan akun sosial media yang lain, yang mana akun media sosial tersebut dibutuhkan untuk portofolio teman-teman. Terus selanjutnya, setelah mempersiapkan semuanya, teman-teman bisa membuat yaitu prompt. Teman-teman bisa nge-prompt langsung ke VS Code, masuk ke VS Code, lalu prompt di bagian sebelah kanan bawah. Namun sebelum prompt, teman-teman juga harus memperhatikan yang mana di sini chat buat AI-nya, apakah teman-teman sudah menggunakan GitHub, sudah apa namanya, menautkan GitHub, yang mana jika teman-teman sudah menautkan GitHub dengan VS Code ini, nantinya kalau teman-teman juga akan tanpa batas gitu, di unlimited, nggak ada batasnya, dan tentunya hasilnya lebih maksimal. Oke, setelah teman-teman prompt, teman-teman bisa mengatur yang namanya tampilan, warna, dan juga menyesuaikan template-nya. Jadi nggak kaku-kaku gitu ya terkait template. Selanjutnya setelah teman-teman prompt, teman-teman lihat cek apakah link-link yang masuk, contohnya WhatsApp, Instagram, dan sebagainya, apakah jika diklik akan masuk ke dalam akun teman-teman. Jika memang belum, nanti teman-teman bisa betulkan codingannya lewat sini. Jadi teman-teman setelah ngeprompt nanti kan akan mendapatkan file. Contohnya seperti ini adalah src. Di sini nanti teman-teman bisa klik yang indeks HTML. Di sini juga akan mendapatkan scriptnya. Terus di sini ada asetnya. Teman-teman bisa atur nanti pada indeks HTML-nya. Terus setelah nantinya eh, di apa namanya diedit-edit sesuai dengan teman-teman, nanti teman-teman setelah mendapatkan gitu ya, mendapatkan linknya. Setelah itu teman-teman masuk ke di GitHub. Oke, di GitHub ini nanti teman-teman klik create new repository. Jadi teman-teman uploadnya di GitHub teman-teman, dan setelah terupload semuanya nanti akan muncul sebagai berikut ini. Jadi teman-teman cek kembali apakah filenya sudah terupload semuanya, termasuk readme, index, main, dan juga profile sudah terupload semuanya. Jika sudah terupload semuanya, nantinya akan muncul dengan fitur seperti ini. Dan juga codingnya nanti akan terdapat pada bawah daripada upload website. Di sini akan muncul codingannya. Setelah itu nanti teman-teman bisa di deploy ke NetLifi. Oke, di sini saya menggunakan Vercel. Teman-teman bisa ketik langsung aja Vercel app. Ya, oke. Untuk ngebuildnya, jadi fungsinya apa? Fungsinya nanti eh, sorry sorry, nantinya teman-teman menggunakan akun ini ya, akun GitHub. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman belum pernah login atau belum pernah menggunakan Vercelnya, nanti teman-teman bisa login dengan akun GitHub teman-teman, biar langsung terkoneksi, terhubung antara file yang udah dimasukin ke dalam GitHub tadi. Oke. Oke, nantinya akan muncul seperti ini. Di sini ada projectnya.
ada project, ada deploynya. Nanti teman-teman kan bisa tahu yang mana. Misalnya buat satu doang kelihatan, tapi kalau misalnya teman-teman buat banyak, nantinya akan muncul juga progres-progres file yang diuploadnya. Oke, setelah deploy, nantinya teman-teman kan sudah nih mendapatkan sebuah web daripada portofolio teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya di sini membuat web portofolionya dengan isi ada home tentang itu adalah sebuah deskripsi tentang teman-teman. Kayak contohnya misalnya di CV kita kan ada deskripsinya. Teman-teman bisa ambil dari situ atau misalnya merubah lagi. Kalau di sini ada yang pertama nama, terus di sebelah kanannya ada foto, terus di sini ada hubungi saya. Jadi fungsi daripada hubungi saya ini nanti masuk ke kontak teman-teman. Jadi ada WhatsApp, email, LinkedIn, dan juga Instagram. Terus selain itu juga di sini ada mendownload CV daripada teman-teman. Teman-teman jika misalnya digunakan misal mau mendaftar sebuah pekerjaan di suatu perusahaan, nantinya di sini kan teman-teman tidak perlu yang namanya upload CV dan tentunya CV-nya udah tersedia pada web yang teman-teman semuanya. Nah, ini adalah website yang saya buat. Terus di sini ada pendidikan. Di sini sebenarnya hampir sama isinya kayak CV, namun di sini lebih singkatnya menggunakan website. Terus di sini juga ada pengalaman. Jadi teman-teman di sini ada sebuah ringkasan pengalaman, keahlian, proyek yang mana proyek yang pernah teman-teman buat. Contohnya misalnya teman-teman pernah mengikuti eh, lomba atau mungkin proyek mata kuliah tertentu nantinya juga bisa dimasukkan ke dalam file apa namanya tab pada proyek. Terus di sini event. Misalnya teman-teman mengikuti sebuah organisasi, sebuah event-event, sebuah panitia, nanti teman-teman bisa masukkan ke event. Namun dalam tab-tab saya ini saya buat sendiri tanpa melihat dari manapun. Jadi memang ini yang isinya tuh yang saya pengen gitu. Jadi di sini ada home tentang pendidikan, pengalaman, keahlian, proyek, dan juga event. Dan yang terakhir ada kontak yang dapat dihubungi. Untuk akun Instagram, namun di sini kelemahan daripada website yang saya buat yaitu akun Instagramnya itu dengan nama atau username-nya itu jika diupdate di sininya nggak masuk gitu. Jadi harus diupdate ulang pada VS Code. Untuk update ulangnya sebenarnya gampang, tinggal teman-teman running aja programnya, terus klik di chat AI-nya di sini. Misalnya teman-teman mau mengubah username pada password pada Instagram, username pas Instagram. Selain itu mungkin segini dulu ya. Jadi kesimpulannya langkah membuat website itu yang pertama adalah membuat bagaimana template yang akan teman-teman buat. Contohnya bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan CV. Namun kan untuk template-nya sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, setelah misalnya teman-teman sudah mendapatkan sebuah template-nya dengan warna tertentu, nanti teman-teman bisa download, bukan download template-nya, namun download file HTML-nya, terus nantinya dimasukkan ke dalam VS Code dan bisa dirubah dalam isinya. Jadi teman-teman editnya tuh melalui VS Code, terus setelah semuanya final atau memang udah pengen apa ya namanya dipublikasi, nah teman-teman langsung aja masuk ke GitHub, terus nanti untuk publiknya itu nanti teman-teman bisa menggunakan Vercel. Oke, mungkin untuk membuat website dari saya kurang lebihnya seperti itu. Kenapa website sekarang digunakan penting gitu? Karena contohnya kita pada sebuah bukan hanya buat portofolio ya, tentunya buat UMKM, terus juga pelaku usaha lainnya itu sangat membutuhkan website karena pada Shopee sekarang banyak sekali UMKM yang menggunakan Shopee itu mereka mengeluh terkait PPN-nya karena pajak di Shopee itu terlalu besar. Sedangkan kalau teman-teman hanya membuat website dan memang toko teman-teman memang sudah terkenal, jadi mereka belanjanya itu hanya menggunakan website, itu akan lebih meminimalisir daripada cost yang dibuang untuk misal teman-teman itu menggunakan eh, akun-akun belanja Shopee, TikTok Shop atau apa namanya Tokopedia dan sebagainya. Jika menggunakan di sini teman-teman mungkin lebih gampang, lebih modern dan juga
memang ini milik milik pribadi, itu tanpa pajak. Namun misalnya memang brandnya emang udah besar, tentunya kan menggunakan yang mana untuk upload publikasinya itu berbayar. Oke, kurang lebihnya sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi, dalam pembuatan langkah untuk website ini. Tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang mana juga saya masih banyak belajar, masih banyak kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.